hanya informasi. Jajannya Misalnya kalau sudah baca ini anak kita dan Ahmad Direndra masih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari SMP Negeri 17 Sisi. SMP Negeri 17 ya. Silakan duduk. Mau perlu apa? Kami izin mewawancari dengan tentang alat kontrasepsi dan penyakit kelamin. Alat kontrasepsi dan penyakit kelamin. Kelas berapa? 9. 9 itu kelas 3 SMA ya. Laki kan mau SMA. Ya, apa yang mau ditanyakan? Menurut pendidikan, apa pengertian alat kontrasepsi? Alat kontrasepsi yang betul pertanyaannya adalah apa itu kontrasepsi ya. Jadi kontrasepsi itu adalah metode dan alat ya untuk merencanakan kemudian menghindari dan menghentikan suatu kehamilan. Tidak ada tiga ya. Jadi kalau sudah menghentikan si wanita ini nggak bisa hamil lagi. Apa saja jenis alat kontrasepsi? Jenis alat kontrasepsi ada macamnya banyak sekali. Jadi ada yang jangka pendek, jangka panjang. Kemudian kalau jangka pendek itu bisa metode asilakasi. Jadi dengan tanpa alat kontrasepsi itu dia sudah bisa dengan asiful. Jadi seorang ibu yang menyusui dari lahir ya sampai anak usia 6 bulan itu bisa dikatakan KB metode imunisasi. Tanpa KB, tanpa alat ya, full menyusui. Makanya dari ibu yang melahirkan dianjurkan untuk menyusui murni yang namanya ASI eksklusif. Itu dia bisa untuk mencegah kehamilan. Kemudian jangka pendek yang lain itu kondom. Kemudian pil HB dan suntik ada 2 macam. Ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Kemudian ada yang jangka panjang. Jangka panjang itu implan sama IUD. Kemudian yang kontak yaitu sudah menetap dia tidak bisa hamil untuk menghentikan kehamilan yaitu KB, MOP dan MOB. Nah, dari beberapa alat kontrasepsi ini ada yang namanya alat kontrasepsi dan tanpa hormonal. Jadi kalau memakai ini aman-aman saja untuk tubuh. Tapi yang memakai hormonal ini perlu diwaspadai ya. Di antaranya alat adalah kondom sama IUD. Jadi non hormonal tidak akan mempengaruhi tubuh kita. Kemudian yang hormonal apa saja? Yang hormonal adalah suntik, pil sama implan. Ya jelas. Bagaimana cara kerja pil KB sebagai alat kontrasepsi? Pil KB sebagai alat kontrasepsi. Jadi pil KB ini isinya tadi kan apa? Hormonal ya kan. Jadi isinya hormonal. Dia diminum setiap hari ya. Dan minumnya jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa diminum setiap hari. Dia bekerja untuk mengentalkan lendir serviks. Tahu ya serviks ya? Serviks itu pintu daripada alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin kan ada luar dan dalam ya. Itu bagian dalam merupakan serviks itu dikentalkan lendirnya. Kemudian dia juga menipiskan dinding rahim.
menipiskan dinding rahim. Nah, kalau karena dia ditanya mekanismenya ya, jadi fungsi dari hormon ini adalah dia membuat dinding rahim tipis. Kita harus tahu masuknya sperma ketika si perempuan ini ovulasi masa subur, dia sel telur akan keluar ya. Saya sudah tidak dapat di sini ya. Jadi sel telur akan keluar, dia ada sperma yang masuk karena dihalangi ada saat itu serviks ini tadi lendirnya kan kental. Nah, sperma masuk dia tidak bisa, terhalang dengan lendir ini. Kemudian selincah-lincahnya sperma ya, dia masuk, misalkan nyerobot dari serviks yang banyak lendirnya ini, dia masuk. Tapi dia tidak akan bisa implantasi, jadi nempel. Sudah ya ini ketemu dengan sel telur, misalkan dia ketemu sel telur, tapi dia tidak akan bisa bercinta bertemu dengan sel telur dan sperma ini. Karena apa? Dinding rahim yang harusnya tebal, kalau tebal itu anak populasi kan ya, masa subur, dia akan nempel di situ di dinding rahim. Tapi karena ditipiskan, makanya dia tidak akan bisa. Tapi hati-hati dengan pemakaian pil KB. Bisa enggak dia hamil? Sangat bisa kalau dia lupa ya. Tidak boleh lupa. Lagi, Apakah benar salah satu penyebab susahnya kehamilan adalah penyakit kelamin? susahnya kehamilan penyebab, iya, terlalu jelas. Salah satu loh ya itu ya. Jadi banyak penyebab. Salah satunya diantaranya adalah penyebab penyakit kelamin. Apa saja jenis penyakit kelamin itu? Jenis penyakit kelamin banyak sekali. Jadi kita harus tahu kelamin itu apa aja sih? Bagian luar ya, bagian luar kayak Bartolinitis. Jadi penyakit kelamin itu ada yang menular dan ada yang tidak menular ya. Yang menular ini dari akibat infeksi seksual menular. Makanya pada remaja selagi kita harus menjaga alat kesehatan reproduksi kita dengan menjaga itu otomatis kalian terhindar dari beberapa penyakit, antara lain vaginitis, jadi vagina tahu ya, jadi peradangan pada vagina. Kemudian Bartolinitis, ada Bartolini tahu, nah itu juga bisa kena kandungan. Kemudian yang gonore, ada lagi raja singa, sifilis, kemudian HIV. Nah, yang HIV ini jelas penyebabnya yaitu bisa diantaranya dari penyakit menular seksual. Hepatitis itu juga dari penyakit menular seksual. Ini juga bisa menularnya dari situ. Nah, beberapa penyakit yang menular, penyakit kelamin menular ini bukan hanya mereka yang berhubungan lewat kemaluan ya, lewat vagina aja, tapi lewat dubur oral pun bisa ya. Jadi jaga alat kesehatan reproduksi kita selagi belum usianya ya. Usia sehat untuk mulai bercinta adalah usia di atas 20 tahun ya, dan itu dilakukan pada saat kalian halal ya, harus wajib halal. Jadi sebelum itu jangan ada yang menyentuh bagian sensitif kita. Untuk penyakit endometriosis itu penyebabnya apa ya? Kenapa kau tanya endometriosis? Karena kami Penasaran dengan endometriosis. Jadi endometriosis itu adalah penyakit sebetulnya bukan karena yang
saya sebut tadi infeksi menular seksual bukan. Jadi biasanya dia menyerang pada rata-rata usia 30 sampai dengan 40 tahun. Kenapa bisa terjadi endometriosis? Jadi darah ini ya, ovulasi, ya proses menstruasi dulu. Ovulasi, kemudian dia akan gugur. Ovulasi itu penebalan dinding endometrium. Jadi setiap bulan ya wanita itu ada penebalan dinding endometrium. Kemudian pada saat dia tidak dibuahi ya, tidak ada pembuahan, dia akan turun dengan menstruasi lepas. Nah, terjadinya lepasan daripada penebalan dinding endometrium ini terjadilah menstruasi. Menstruasi harusnya kemana? Keluarnya, keluar kan lewat vagina. Nah ini dia masih berada di situ. Bisa jalan-jalan kemana, ke jubah, ke rongga rahang, bisa. Nah ini yang dia menyebabkan endometriosis. Tanda-tanda penyakit endometriosis. Tanda-tanda penyakit endometriosis adalah satu, jelas ketika menstruasi dia akan nyeri, kemudian perdarahannya ada yang menggumpal, ada seperti itu, dan nyerinya nyeri bagian bawah. Nyeri bagian bawah, tahu kan dokter? Atasnya sinusitis. Nah, saya rasa kalian tahu ya. Jadi gini, sebelum bertanya ya kalian sudah mempelajari alat reproduksi sudah ya. Nah, pada bagian atas sintesis itu jangan berhenti. Pada daerah situ yang nyeri ya, nyerinya nyeri lumayan yang dikatakan orang dysmenorrhea. Kalau dysmenorrhea itu nyeri pada saat menstruasi. Itu bisa juga sampai ke tanggul, sampai ke sini, ke belakang sini nyerinya. Cara pencegahannya sih ya? Cara pencegahan, pola hidup sehat, makanan yang sehat, nutrisi yang bagus, ya, olahraga. Jadi maksimal setiap hari, ya minimal setiap hari ada gerakan olahraga. Kan harus olahraga, bukan main HP tangan, olahraga malah capek, ya. Jadi olahraga aktivitas fisik upayakan, entah itu jalan pagi hari ya, kemudian aktivitas pokoknya kalian harus beraktivitas. Kemudian nutrisi yang bagus untuk pertumbuhan kalian adalah protein yang terbaik ya. Jangan sampai ada obesitas, gemuk itu juga pengaruh ya, bisa terjadinya endometriosis, kemudian dan pada mereka yang kayak kurang energi kronis. Ditandai dengan apa? Kayak itu coba nanti ukur lingkar lengan kiri, cara mengukur lingkar lengan kiri yaitu pada pangkal lengan sini ya sampai ujung sini diambil berapa senti ya, kemudian nanti diambil tengah-tengahnya. Kalau kurang dari 18 cm kalian termasuk kurang energi kronis. Nah, kurang energi kronis ini juga untuk kesehatan reproduksi kurang bagus. Obesitas pun juga kurang bagus. Yang bagus adalah berat badan ideal ya. Jadi jangan bangga kalian yang langsing small head tapi untuk kesehatan reproduksinya ya, nutrisi yang bagus yaitu isi piringku. Kalau dulu kita kenalnya yaitu dengan 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya pakai susu ya, tapi dengan tanpa susu pun kalau protein sudah terpenuhi, isinya telur itu paling bagus, murah ya. Kemudian pengolahannya juga mudah. Orang mau diolah apapun kan bisa ya, dan kandungan dari mikronutrien maupun makronutrien yang sudah lengkap. Tapi sayangnya semua protein itu susah dicerna. Kalau tidak ada vitaminnya ada di mana? Sayur dan buah. Jadi kan harus seimbang semuanya. Ada karbohidrat, ada
protein, nabati maupun hewani, kemudian vitamin ya. Cara pengobatan penyakit kelamin itu Cara pengobatan penyakit kelamin, pertanyaannya mengarah ke pengobatan. Harusnya dan banyak tadi kan ya. Pengobatan ranah di tenaga kesehatan. Terusnya pertanyaannya screening. Kalian khususnya sebagai mungkin kader ya, kader kesehatan remaja, jadi screening adanya kelainan pada penyakit kelamin ya. Itu tadi kita lihat banyak sekali penyebab dari penyakit kelamin. Pertama kali untuk pencegahannya adalah dengan imunisasi HPV. Sudahkah kalian imunisasi HPV? Imunisasi HPV itu untuk anak kelas 5 sampai kayak sudah semua. Jadi ada lagi, cuma memang mahal kalau mau beli sendiri. Harganya mahal, hampir 900 dan 3 kali. Itu untuk pencegahan kanker serviks. Kemudian pencegahan kanker serviks. Saya lupa tadi yang ditanyakan pengobatannya. Jadi kayaknya kalau pengobatan macam-macam daripada penyakit ini, pengobatannya beda-beda. Kayak sifilis, gonorrea itu harus dengan obat, dan mereka biasanya yang mempunyai penyakit kelamin seperti ini, mereka orang-orang yang pelanggan daripada pelanggan itu, dan mereka sudah bisa mengobati dirinya sendiri, tapi akhirnya apa? Karena dia sakit ya, contohnya gonorrea, sifilis, dia sakit, kemudian dia beli obat, dan obat-obat itu ada beberapa apotek yang nakal juga. Harusnya obat ini harus dengan resep dokter, tapi beberapa apotek dia bisa melayani obat-obat itu, dan si pelaku ini juga dia tahu obatnya apa. Jadi misalkan ada resep dari dokter, dia ditanda, besoknya dititeni obat ini, terus akhirnya kambuh lagi, diberikan lagi, jajan mana beli lagi, terus akhirnya apa? Resisten baru. Dan itu merupakan celah pintu masuk terjadinya apa? Penyakit yang sekarang menurunkan kekebalan HIV awal, kemudian beberapa tahun lagi sudah masuk ke AIDS, dan setiap bulannya nah itu pola seksualnya. paling rawan Banyak yang paling rawan penyakit kelamin. Penyakit kelamin ini saya nyebutnya penyakit kelamin karena akibat infeksi seksual aja ya. Infeksi seksual menular. Itu tadi pekerja seks, pelanggan seks, kemudian pernikahan dini, bukan pernikahan dini, apa itu namanya? Dan pernikahan. Kalau nikah itu kan sah, yang tidak sah. Jadi yang tidak sah apa itu namanya? Hubungan seksual terlalu dini. Nah itu hubungan seks terlalu dini. Dan hati-hati ya teman-teman, anak-anak ya, untuk teman-teman kalian, tiap bulan dulu, dan ada aja di KUA itu juga kantor urusan agama itu setiap bulannya ada yang pernikahan dini. Pernikahan dininya karena itu tadi bobot 14 tahun dia datang ke sini sudah hamil 7 bulan, dan ibunya katanya
kamu kapan mulai kok bisa seperti ini? Iya Bu, cinta. Dan yang dicinta itu siapa? Kuli bangunan Bayang. Sudah ikut orang gaya susah, dapat kuli bangunan, bikinnya di mana? Tak tanya gitu, di mana? Di tempat proyek-proyek Bayang, Sorong kok di PDW gitu. Itu banyak ya. Dan mereka yang pakai cadar belum pernah pakai cadar. Ada yang seperti itu. Ya, sekali. Hati-hati, jaga tubuh kita ya. Pacaran, mending nikah aja daripada pacaran. Iya, jadi Bu Wiwa punya anak ya. Anaknya kuliah di ITB. Tak peseni, kalau kamu pacaran, kapanpun tak nikahkan. Tidak pacaran. Terus, tapi ada yang katanya bukan dia tidak pacaran, tapi mah terus terang. Ma ada yang suka sama aku, terus kamu gimana? Kasihan dia suka bantu. Ya udah cuekin aja. Tapi cuek dalam arti kamu ya jangan sampai menyakiti. Dan ada juga dia kalau sakit nanti menyakiti juga ada alasannya. Udah biasa aja Pak. Akhirnya dengan manut tanpa pacaran, jodohnya akan benar. Dua-duanya. Ayo Pak, laku. Gini loh, wanita itu kalau kita bisa menghargai diri kita, harga kita lebih mahal. Tapi nih harga diri kita ya murah. Ngantuk ya? Enggak ngantuk. Ini tetap pada konteks kesehatan reproduksi. Ya. Jadi jaga diri kita. Dan yang pertama tadi ya, pekerja seks, kemudian pelaku seks. Yang ketiga perbuatan itu tadi yang terlalu dini. Jadi usia itu mempengaruhi. Kenapa? Belum siap. Alat reproduksi kita itu belum siap untuk dimasuki sebuah penis itu. Ya, belum siap karena dia dipaksa. Dan juga bisa terjadinya kanker serviks, yang macam-macam infeksi juga bisa. Terus kita baik-baik saja. Suami misalkan, suami satu, tapi si suami ini dia jajan. Nah, dampaknya ke siapa? Istri. Ada kemarin HIV, istrinya hamil HIV AIDS, HIV baru HIV. Jadi kalau sudah beberapa tahun bisa sampai terjadi AIDS kalau tidak diobati. Dan ini tidak bisa sembuh karena dia menyerang ke sistem dalam tubuh. Ini yang paling parah. Ya. Jadi misalkan saya batuk ya, ada pasien yang kena HIV, saya batuk rajin gitu ya, itu dia kena. Kenapa? Tidak ada satpamnya dia, untuk barang tubuhnya tidak ada kena batuk. Mau sembuh susah karena satpamnya diseluyuh, sudah sakit. Kasih obat setiap hari, obatnya ARV itu setiap hari minum. Terus si istrinya ini untungnya dia plonga-plongo, tidak ngerti apa itu HIV. Tidak nangis, biasa saja, tapi kami menerangkannya dengan menjelaskannya, tidak langsung, oh ibu kena HIV, tidak akan, kasihan, mentalnya dia langsung down, lagi dia saat itu hamil ya. Jadi kita telusuri bapaknya, terpisah, biar tidak nanti terluka. Bapaknya dipanggil. Dari umur si istri ini dari umur 20 tahun, suaminya umur 20 tahun. Kita panggil suaminya. Ternyata kapan dia berlaku seks bebasnya? Dia saat gaji pertama dia rayakan tes sama teman-temannya dengan 2 WTS, 2 pekerja seks. Nah, sampai tak bilang gini, coba teman-temanku ini suruh tes semua HIV pada kena. Kenapa dua pekerja seks dikerjain sama 6 orang?
dia otomatis kena semua. Dari mana dia? Ya, dari pekerja seks itu. Nah, baru nikah 3 bulan sudah kena. Inkubasinya sangat cepat. Biasanya sampai bertahun-tahun, tapi dan pengaruh stres juga pengaruh si ibunya. Kita tes untuk kekebalan tubuhnya bagus karena dia tidak ngerti. Ya, itu tadi pelongo-pelongo, tapi si bapaknya langsung stres kan, Don. Aku kok bisa ini gelo kan diberi gitu. Akhirnya kita tes ternyata turun dia. Semangat sudah terlanjur, semoga aja. Jadi orang yang baik-baik pun bisa kena karena ada dampak dari si pelaku. Berganti-ganti pasangan juga bisa. Ya. Terus kebersihan daerah ini yang nggak menular ya, yang nggak menular. Contohnya misalkan kebersihan yang kurang baik. Kebersihan yang kurang baik dari mana? Contoh celana dalam, jangan ganti. Dan warna dari celana dalam sendiri gelap. Tidak. Pakai celana dalam yang warna terang. Jadi kalau misalkan ada kotor sedikit, setiap kali basah ganti. Tidak pakai nunggu, nggak pakai nunggu kotor dulu. Pakai kerasan tidak nyaman ganti. Dan hindari lagi, jangan sering-sering ya, jangan sering-sering pakai legging. Karena di situ harus ada penguapan lembab di daerah kelamin ya, daerah kelamin lembab. Kemudian kalau sampai bahan celana dalamnya itu dari yang pakai renda-renda yang licin dengan sutra atau koyak itu malah tidak bagus. Bagusnya pakai katun, murah bagus pakai katun. Kemudian dia harusnya kan menguap ya, tapi tutup dengan celana dalam yang bahannya tidak nyaman itu tadi, dia tidak bisa masuk ke dalam ya, dari bakteri burungnya masuk ke dalam. Kemudian tambahin lagi legging ketat pisan ya. Terus hindari juga memakai deterjen sabun ya. Kalau jago pakai sabun, kecuali kalau dubur boleh, tapi kalau kelamin jangan pakai deterjen sabun. Kenapa? Bakteri yang sehat pun dia akan mati. Jadi bakteri yang buruk ini akan dimakan oleh bakteri yang baik. Banyak seperti itu. Selesai. Ya, jaga diri kalian ya, sehat semuanya. Terutama bagian yang mana yang nggak boleh disentuh. Pacaranmu. Ya, sampai kapan? Ya udah sampai mau siap kalian nikah. Ya. Nah, Ya, sama-sama.